Apa sih yang ada dalam pikiran saya? Saya tuh nganggap saya tuh akan dibully oleh anak-anak sekolah. Tapi ternyata tidak. Setiap turun, Pak Dede, Bapak minta duit. Bahwa bersikap disiplin, membuat arah kehidupan yang sesuai dengan arah kenegaraan, tidak akan membuat kita kehilangan citra sebenarnya. Apa sih yang ada dalam pemimpin-pemimpin saat ini secara umum? Takut berbuat yang merusak citra. Takut dimusuhin. Kalau setiap orang melakukan sesuatu takut dimusuhin, polisi nggak akan nangkap penjahat. Kenapa? Maka seluruh keluarganya akan ada dendam pada polisi. Bayangin loh. Kalau takut citra buruk, tentara nggak mau nembak. Kalau ditembak nanti saya di video viral. Ini pemberontak, tidak akan saya bunuh. Saya ampuni dan saya ajak makan, kemudian saya ikut pada mereka. Kacau. Saya ngomong teknologi. Negara-negara yang menguasai sains dan teknologi tinggi, itu sudah punya big data. Big datanya adalah seluruh warga Indonesia itu otaknya sudah ada dalam data komputerized mereka. Keinginannya apa orang Indonesia? Kesukaannya apa? Arahnya apa? Mereka sudah tahu. Karena mereka sudah tahu maka dijual, kemudian mereka menjual produk. Produk yang mereka jual sesuai dengan pikiran kita. Kita boleh bangsa Indonesia berteriak-teriak, kita bangsa religius, berpancasila, beragama. Tetapi mayoritas pengguna media sosial senengnya nonton film porno. Kita ini bangsa yang pura-pura. Cek. Di depan orang, kamu pakai baju tidak sesuai dengan kaidah. Di belakang, halus ping-ping nak ain. Hanya ingin bagus di depan umum, kelakuan di belakangnya beda. Ini loh. Apalagi yang disukai, kekerasan. Maka tawuran itu bagian dari skenario. Skenario apa? Skenario digital yang dibuat untuk apa? Membuat candu dalam pikiran anak-anak kita. Untuk apa? Menjadi generasi yang mudah lelah, menjadi generasi yang lemah, menjadi generasi yang seolah-olah bangsa ini tidak perlu diarahi. Itu problem yang saya lihat. Bangsa kita ini, anak-anak kita ini kakinya lumpuh, Pak Kastip. Kenapa? Tak ada lagi tradisi berjalan, Pak. Keluar rumah naik motor, sana naik motor, kesini naik motor, kakinya nggak bisa lagi. Makanan yang dikonsumsi apa? Ikan yang sudah berbakteri. Apa dampaknya dari ikan yang berbakteri itu ketika dimakan? Generasinya mudah emosi, mudah putus asa, hingga angka bunuh diri naik. Apa yang dikonsumsi makanan kita? Daging. Daging yang sudah mengalami proses perubahan gen. Di Amerika kepala nggak dimakan, paha nggak dimakan, sayap nggak dimakan. Karena mereka tahu itu sumber penyakit. Karena ayamnya bukan ayam yang lahir, dikasih makan oleh dedak. Kemudian betinanya dikejar oleh jantan. Bukan. Ayam kita lahir tanpa ayah. Melalui proses rekayasa genetik. Telur-telur lahir tanpa proses perkawinan. Maka lahirlah generasi yang gak jelas identitasnya. Kadang malam mimin, siang maman. Itu loh. Pak Prabowo ceritanya begini. Jajaran TNI pasti diajari di Lemhanas begini. Di Sesko pasti begini. Untuk apa? Biar lahir generasi yang mudah putus asa. Lemah, tidak bisa berlari. Apa jangkauan jangka panjangnya?
Nggak punya lagi tanah, nggak inget pada kampungnya, nggak ngerti bahasa ibunya, nggak ngerti kesenian daerahnya, genetiknya kamu orang mana, Sunda, Jawa, nggak tahu. Tinggalnya di rumah-rumah kotak, nggak tahu gunung, nggak tahu sawah. Dunia hanya segenggam yang ada di tangannya. Dunia adalah handphone. Setelah itu dia tidak tahu rimba rayanya diambil orang, kandungan emasnya diambil orang, hamparan lautnya diambil orang. Maka nauzubillah jangan terjadi. Take over bangsa ini suatu saat. Kenapa? Lemah. Sekolah-sekolah kebangsaannya di mana? Sekarang kita mulai Sekolah Taruna Nusantara. Akademi Angkatan Darat terbatas, Akademi Angkatan Laut terbatas, Akademi Angkatan Udara terbatas. Pendidikan kebangsaan hilang di bangsa ini. Apa yang terjadi? Generasi yang ngerti arah negara. Apakah tentara suatu saat masih bisa mempertahankan culture yang sudah berubah? Apakah Polri bisa mempertahankan culture yang sudah berubah? Tidak bisa. Akan runtuh. Saya di Jawa Barat ingin mengembalikan kembali citra itu. Ketika saya ngajak, hei anak-anak Jawa Barat bangun pagi. Kenapa? Kita sudah jauh tertinggal. Kenapa? Kedokteran Cina, prakteknya diajarkan seorang dokter berlari di stadion untuk menjemput pasien. Unhan mengajarkan bagaimana orang-orang akademik itu punya spirit kebangsaan yang tinggi. Tidak bisa kata siapa orang pinter itu tidak boleh lari. Orang pinter harus lari. Kalau orang pinter tidak berkeringat, orang pinter tidak digerakkan, yang diandalkan hanya otaknya, maka setelah setruk ilmunya tidak bermanfaat. Kalau dia punya diabetes akut, ilmunya tidak bermanfaat. Hanya mengandalkan otak, ototnya tidak digerakkan, tidak bermanfaat. Karena hidup ini ada jiwa dan raga. Ada jisim kuring, ada jirim, aya isim anu kuring. Apa itu? Ada badan, ada isim, ada roh, ada kuring yang memilikinya. Itu yang disebut dengan tritangtu. Ini pendidikan. Kenapa? Undang-undang dasar kita menegaskan bahwa tujuan pendidikan nasional adalah menciptakan manusia Indonesia seutuhnya. Kalau utuh, kata orang Sunda, kaluhur sirungan kahandap akaran. Apa artinya? Intelektualnya dia menjangkau ke alam ide. Karena manusia berasal dari alam ide. Alam ide itu dalam dunia kita disebut dunia maya. Itu adalah alam roh. Aristoteles mengatakan itu adalah abad ide. Orang Sunda mengatakan dalam filsafatnya itu disebut alam bihari. Alam bihari adalah kesetaraan, alam kesamaan. Tidak ada wanita, tidak ada pria, tidak ada pemimpin, tidak ada rakyat. Maka dia ide. Maka di dunia maya demokrasi dibuka. Siapapun bakal dibully, siapapun boleh membuli. Asalkan apa? Didasarkan pada aspek yang objektif, tidak bertentangan dengan undang-undang IT. Setara, nggak boleh marah, harus nerima. Itu ide. Kata Bah Jaja itu, hei, Dedi, lamun hayang menang perah kudu perih, tapi lain ada hari cengek. Begitu digegel terus lada. Lain. Engke hiji waktu maneh bakal dipikar resepku awewe nu jumlah naloba. Saya baru tahu. Ternyata baru sekarang usianya setelah umurnya 50 tahun. Aku memang ditinggalkan oleh satu wanita tapi dikejar oleh ribuan wanita. Tapi sayang, cintaku tak akan pernah berlabuh pada yang lain. Kecuali Hyang Sukma Ayu. Dan sampai hari ini Hyang Sukma Ayu sambil menduk bubuk dada mengatakan, ayah jangan nikah lagi. Kenapa? Ayah punya Hyang. Hyang tidak mau ada saingan. Demi untukmu, aku rela untuk tidak nikah lagi di depanmu. Semangat! Jadi saya tuh ngajarin apa sih anak-anak Jawa Barat itu? Saya keberhasilan saya tidak mengambil, saya berhasil. Saya ingin menjadi keberhasilan
Anak-anak Jawa Barat. Saya ingin nanti ada gubernur Jawa Barat setelah saya bernama Udin. Saya ingin ada gubernur yang terlahir dari pemulung, ada gubernur yang terlahir dari buruh tani, saya gubernur yang terlahir dari tentara pangkatnya prajurit kepala palang 3, daftar akademi angkatan darat akmil telulus. Kenapa tidak lulus? Berat badannya 47 kilogram, kurus. Ibu saya, atau gimana, atau harus jadi tentara. Kata ibu saya, kata bapak, kamu satu-satunya anak bapak yang ke-9 tidak ada penerus yang jadi tentara. Makan pepaya, dahar. Pisang, makan. Teman saya ngasih obat namanya Harsen. Biar makannya gede, badannya gede, kamu bisa jadi tentara. Kan kamu jadi backing saya nanti. Kata teman saya, aduh alhamdulillah saya minum pil Harsen. Boro-boro naik badan, pipi gede. Daftar secaba, telulus. Akhirnya saya pindah ikut kakak saya, tinggal di rumah kontrakan, rumahnya mau roboh, tiap hari saya hanya makan nasi dan garam. Setelah itu apakah saya berhenti? Tidak. Saya bilang ke kakak saya, mau kuliah. Di sini aja STH Purnawarman Purwakarta. Uangnya dari mana, Det? Ya udahlah kuliah aja, nanti juga ada rezekinya. Saya ikut kuliah kelas karyawan. Muridnya hanya 30, semua pegawai yang ngeskarolot. Kemudian saya nggak habis akal, saya dimodali oleh teman saya, namanya Galih. Ingat saja, sekarang pegawai Pemda Purwakarta. Jadi anak buah saya ketika jadi bupati, saya dikasih uang waktu itu 1 juta. Kemudian saya buka kantin, jualan bala-bala. Di sekolah jualan gehu, lemper. Tiap hari begini, nungguin anak-anak Semea Purnawarman jajan. Habis itu saya punya kontrakan sendiri. Itu saya ingat betul. Saya punya teman namanya Komaruzaman, pegawai pengadilan agama Purwakarta. Mudah-mudahan Pak Komar masih sehat. Jarak dari rumah kontrakan saya ke sekolah itu 5 km. Saya ngakalin diri untuk gratis. Ketika pulang, berangkat saya jalan kaki, pulangnya apa? Saya lapar nih, tapi gimana uang saya biar gratis nih, biar awet. Saya ikut sama temenin Pak Komar jalan. Pak Komar juga. Nah, hanya untuk apa? Karena setiap pulang dengan Pak Komar, saya pasti diajak makan nasi goreng. Gratis. Jadi, buat anak-anakku, tidak ada alasan bahwa Anda miskin, Anda tertinggal. Tidak ada alasan. Apa yang terjadi di abad hari ini? Sudah miskin, kemudian memproklamirkan kemiskinannya. Lemah. Harusnya apa? Sembunyikan kemiskinannya. Anda kerja keras. Kenapa? Apa yang hilang dalam tradisi pendidikan kita hari ini? Pinter-pinter kalau otaknya. Tapi lemah fisiknya, lemah mentalnya, kerja kerasnya lemah. Kerja keras. Kita ngomong guru. Apakah guru sekarang menderita? Menurut saya tidak lebih menderita dibanding guru zaman dulu. Ngomong kelas, wow, saya kelas 1 SD muridnya 60. Satu bangkunya 3. Penyakitnya apa? Kopok. Kita ngalamin lah anak tahun 70 bu dokter, kopok, bu kopok. Di kelas saya dari 60 murid, 10 yang kopok. Bayangin loh, guru zaman itu loh. Habis itu sekolahnya giliran, pagi, sore, siang, jam 1 udah dari sawah, ngangon doma, temandi heula, masuk ke kelas kopok. Itu sekelas baunya luar biasa. Penyakitnya kedua lagi ololeho. Murid zaman dulu kesini, ke sekolahnya ada yang disenal, ada yang enggak, ada yang nyeker. Itu kakinya belah-belah. Ke sekolah suka dipariksa. Hidung, untuk ngakalinnya pakai jalantah. Sudahlah, menderita Pak, menderita. Gurunya pakai kapur. Guru di mejanya disimpan itu pangebug. Bodoh sih ya. Saya termasuk anak yang 20 orang dari 60 tidak naik kelas. Dedi Mulyadi tidak naik kelas. Bodoh aing teh.
Tiap hari gini aja ditangtungin suruh baca. Kieu. Apakah guru zaman itu dilaporin polisi? Tidak. Di sekolah digampar, geplak. Pulang ke rumah, kunaon sia dicabok ku guru. Tadi maledog sekolah make batu, gaplok deui. Ponten ya, mohon maaf kita memang hari ini sudah harus mengikuti ratifikasi perjanjian perlindungan anak. Tetapi anak waktu itu lahir anak kokoh. Hari ini anak lebih galak tibatan gurunya. Anak lebih galak tibatan bapaknya. Anak-anak hari ini tumbuh lemah. Dan mohon maaf banget, tahun 70-an anak-anak orang kaya itu santai. 80-an anak orang miskin kerja keras. Saya ingat betul di desa saya, anak orang kaya nggak ada yang sukses, ya biasa aja standar. Tapi anak-anak yang biasa tuh sukses-sukses. Kenapa? Waktu itu beda. Hari ini terbalik. Anak-anak orang kaya disimpan di yayasan pendidikan, anak tentara, akademi angkatan darat, anaknya angkatan darat lagi besok. Karena disiapin. Anaknya politisi, disiapin jadi anggota DPR lagi. Anak gubernur disiapin jadi gubernur lagi. Anak bupati disiapin, anaknya jadi bupati lagi. Anak kepala desa disiapin, anak Cairoh, karunya. Motorna belum lunas, sudah dipurutulan, diganti knalpotnya, ikut rombongan geng. Mohon maaf, bonceng perempuan, setelah itu hamil. Kan saya banyak nanganin. Kawin sebentar, setelah itu pisah lagi. Anak usia muda, sudah punya anak lagi, bapaknya miskin. Sudah mikirin 3 anaknya dari perkawinan yang sebentar-sebentar. Saya nanganin Pak yang begitu. Bukan kata orang. Saya sendiri, saya tahu keadaan mereka. Apa? Lemah Pak. Yang miskin akses politiknya makin lemah. Akses ekonomi makin lemah. Anak-anaknya, ibunya di sawah hitam melegam. Jadi kuli ngaramet, anaknya gaya-gayaan. Mohon maaf. Ditambah lagi dapat bansos, makin lemah. Saya ingin nih sekolah rakyat dibangun Pak Prabowo, cita-citanya merubah itu loh. Saya ingin sekolah rakyat, sekolah Taruna Nusantara itu hadir dalam setiap ruang keras di seluruh Jawa Barat. Nah kemudian anak-anak itu ngeluh persoalan pulang terlalu sore. Betul tidak anakku? Sekali lagi betul tidak? Saya tuh kan keluhan tuh karena sore nongkrong sama anak-anak. Apa sih masalah? Betul tidak Pak Guru? Mohon maaf juga Pak Kadisdik. Pulangnya jangan jam 3 Pak. Bayangin loh, mereka sudah bangun jam 5, setengah 5, berangkat ke sekolah setengah 7. Terus kalau pulangnya ke rumah setengah 4 Pak, capek Pak, kelelahan. Dan memang mereka itu akan lebih bugar Pak kalau sekolahnya cuma 2 hari Pak. Oh. Siga Nyihiang bolos wae. Nyihiang itu anak saya itu lebih lucu. Sekolah pertama kelas 1. Sudah seminggu udah pindah kelas. Saya bilang Nyihiang kok kenapa jadi kelas 2? Kelamaan gitu ya. Terus gimana? Minggu depan Nyihiang mau pindah kelas 3. Kacau saya bilang. Saya bilang anak-anak juga. Nah, menurut saya idealnya coba ukur secara psikologi anak itu bisa kuat berapa jam dalam sehari. Kalau masuk setengah 7 menurut saya nih, saya bukan ahli pendidikan, menurut saya setengah 2 itu sudah harus pulang. Setuju? Sebenarnya yang berteriak tuh bukan anak-anak, guru. Tapi guru nyuruh ke anak-anak. Nah, oke. Setengah 2 itu harus pulang Pak. Karena hitung jam kerja PNS. Mohon maaf. PNS itu, ASN itu masuknya jam 8. Setengah 8 kan? Ya kan?
setengah 8 kan? Pulangnya setengah 3. Hah? Jam 4. Tapi kan ngerjanya bukan kayak guru. ASN mah macam HP unggul digaji kikiran. Bener nggak? Jangan disamain nama guru. Nutur-nutur gubernur unggul digaji, gituan unggul. Gaji. Jangan disamain. Guru ini kan fokus, Pak. Fokus, fokus. Ya kan? Fokus. Nah, coba tolong dikaji lah. Saya akan minta kaji saja. Mereka pulangnya jangan jam setengah 3 atau setengah 4. Pulangnya setengah 2. Sampai rumah setengah 3. Dia mandi, istirahat, setengah 4 sudah berkumpul di rumah. Tapi dengan catatan, anak sekolah, pulang sekolah langsung ke rumah. Jadi nanti kalau nanti Polri menemukan anak-anak pulang sekolah tidak langsung ke rumah, maka jam pelajarannya tambah sampai maghrib. Setuju nggak? Saya ini sudah begini loh ketemu anak-anak. Knalpot brong. Knalpot brong. Aing gubernur ya. Sia lamun teu ganti knalpot brongna, besok tidak naik kelas. Saya begitu Pak sekarang. Tapi kan saya kasihan sama anak-anaknya. 400.000 ganti knalpot. Akhirnya itu anaknya ngajain. Rombongan 8 orang isukna. Sia goblok. Aing ganti kabel lo bolo bateuing. Pak knalpot brong Pak. Aduh awas cirian. Saya itu Pak, mohon maaf jajaran Polri. Saya itu di kampung saya di Lemur Pakuan tidak boleh lewat motor yang knalpotnya brong. Saya sudah mengganti lebih dari 100 knalpot. Kenapa? Sekolah tuh ngajarin pendidikan. Yang harus ngejelasin tentang knalpot brong itu adalah guru biologi. Atau guru fisika. Itu gelombang yang bisa diterima oleh telinga itu berapa gelombangnya, kekuatannya. Gitu, kemudian gurunya bikin sampel, kepinter. Guru ngambil motor, masukin ke ruang kelas. Anak yang kemudian diukur tekanan gelombangnya, kan ada alat ukurnya tuh. Terus kemudian anak-anak itu suruh mendengarkan. Itu cara, itulah disebut studi tour. Nah terakhir studi tour. Nih, gini deh. Pendidikan akan mengalami kemajuan kalau guru memiliki kewibawaan yang tinggi. Maka guru dalam strata zaman kerajaan itu kelasnya tinggalnya di altar. Guratnya gurat air. Artinya dia kelas tinggi dalam lingkungan istana yang dia harus independen. Tidak boleh guru menjadi bahan ejekan. Kenapa saya menghentikan? Sekolah tuh nggak ada pungutan ini, pungutan itu, pungutan ini. Tetapi saya sudah minta 2026 dana bantuan untuk sekolahnya ditingkatin. Untuk apa? Mengcover kekurangan-kekurangan yang dilarang oleh gubernur. Betul nggak? Kan nggak boleh ini, nggak boleh ini, nggak boleh ini. Tapi di sekolah itu kan kadang-kadang ada kebutuhan ini, kebutuhan ini, kebutuhan ini. Nah itu harus dihitung detil dalam rencana anggaran. Gitu loh. Saya ridho kok, nggak ada masalah. Yang kedua adalah studi tour ini, saya melihat kok guru kok nggak ngerti makna studi sih. Studi itu kan proses pembelajaran, tour itu perjalanan. Artinya perjalanannya untuk melakukan penelitian. Untuk melahirkan karya ilmiah, jurnal kalau dalam istilah akademik. Jadi nggak usah jauh-jauh belajar itu. Kenapa? Di lingkungan sekolah aja. Bikin studi tentang penelitian sampah, organik, anorganik. Di belah itu ada taman, bikin studi, ada tanah, bikin studi, ada air, bikin studi. Sudah aja bikin studi, itu bakso, mie ayam, seblak, yang di depan sekolah tuh bawa ke lab, dibikin studi. Kadar lemaknya berapa, proteinnya berapa, apa dampak bagi kesehatan manusia. Lahir orang-orang cerdas. Sekarang tuh nggak peduli, mohon maaf saya sangat peduli pada pendidikan. Saya tinggal di Subang, lewat namanya SMA 2. Sama apa tuh stiper apa tuh berantakan. Saya tuh nggak pernah ngomong APBD, bongkar beresin saya bayarin, selesai rapi sekolahnya. Dan ke depan mohon Pak Sikda koordinasikan dengan PU 1 kilometer menuju sekolah harus bertrotoar dengan baik. 1
km. Nanti ada haltenya, ada taman-tamannya, ada air yang siap minum. Nanti anak-anak sekolah itu bergandengan dengan pacarnya nggak apa-apa. Emang nggak boleh? Wah, saya juga dulu pengen, cuman nggak kesampaian. Nggak apa-apa. Sambil nyanyi lagunya Iwan Fals. Zaman dulu, jalan bergandengan tak pernah jajan-jajan. Saya ingin itu berada, saya itu di otak saya itu sekolah itu pusat peradaban. Sekolah itu, nah ini karya-karya ini harus muncul gitu, bukan rutinitas. Saya ingin tertata, maka program di saya hari ini adalah jalan menuju sekolah, itu prioritas. Anda tahu nggak, 2026 itu pemerintah provinsi akan membangun jembatan senilai 26 miliar, yang itu jembatan hanya digunakan rakit untuk anak sekolah yang 4 orang. Saya nggak ada masalah. Ini penting. Dan kemudian guru-guru lapor lagi di seluruh Jawa Barat, nggak boleh lagi ada anak sekolah lewat sungai bergelantungan, nggak boleh. Saya pasti bangun, cepat selesaiin. Mau kewenangan desa, mau kabupaten, nggak ada urusan saya. Karena itu adalah martabat pendidikan di Jawa Barat. Mau SD, mau SD, nggak ada urusan saya. Ini penting. Dan saya juga punya mimpi. Punya mimpi apa? Punya mimpi ke depan ada bis sekolah. Itu mimpi. Ini mimpi ya, ini mimpi. Untuk daerah mana? Daerah-daerah yang tidak terjangkau oleh transportasi. Nah, saya dulu waktu bupati mewujudkan itu, Pak. Masih ada tuh mobilnya. Jadi Pak Sekda data sekolah-sekolah yang jarak ke sekolahnya jauh dan belum terjangkau oleh sarana transportasi publik, nggak ada masalah. Nanti kerjasama TNI, kerjasama Polri, kita berikan bis, kita berikan mobil-mobil yang 24-30. Dulu saya sopirnya itu Koramil. Waktu di Purwakarta. Ketika naik mobil mereka selalu menyanyikan lagu-lagu nasional. Pendidikan. Nanti juga bisa ada Babinsa, Babin Kamtibmas. Udah bisa nyetir. Gak apa-apa. Pagi-pagi nganterin anak ke sekolah, siapin mobilnya. Mobilnya milik Pemprov, serahin sama mereka. Suruh dikelola. Kan gitu, kan gak ada masalah. Nah, ini yang dibangun. Jadi untuk studi tour ini saya ingin lagi, apalagi yang saya inginkan, nggak boleh lagi guru jadi bahan nyinyiran bulian orang tua siswa. Nggak enak dengernya Pak. Saya, aduh, eta mah guru nawe yang gratis jeung keluargana, aduh. Kenapa? Nanti ada tahapnya Pak. Saya juga ada tahapnya menyadarkan orang tua. Apa itu? Kalau anaknya jajan 30.000 nggak pernah ribut. Anaknya beli baju yang harganya mahal nggak pernah ribut. Anaknya beli motor nggak pernah ribut. Tapi giliran beli seragam sealam dunia tahu semua. Ini juga harus dibenerin orang tuanya. Anaknya jajan 30.000, sekolah 100.000 saja infak, ribut di media sosial. Anaknya nonton konser nggak ribut. Anaknya nonton kesana kesini nggak ribut. Giliran kenaikan kelas, ada iuran untuk bikin tenda, ribut. Kenapa? Ini problem. Sehingga apa sih yang ada dalam pikiran saya? Yang ada dalam pikiran saya ini adalah jangan sampai negara sudah memberikan subsidi lewat dana BOS, lewat BPMU, dan lewat kebijakan pembangunan pendidikan termasuk infrastruktur dengan jumlah puluhan triliun. Tetapi orang tua tetap budget pendidikannya mahal. Karena biaya lain-lain anaknya terlalu banyak. Saya ingin menekan ini. Konsisten pendidikan free. Maka orang tuanya juga harus memberikan pendidikan bagi anak-anaknya.